Assalamualaikum, balik lagi bareng Nubi Gadget. Oke, setelah jalan beberapa bulan, Redmi Note 10 ini benar-benar udah berhasil bikin perasaan saya campur aduk. Ya, senang rasanya karena di harga 2,4 juta, Redmi Note 10 udah bisa ngasih spek yang mewah banget. Mulai dari SoC Snapdragon 678, layar Super AMOLED yang bening, speakernya juga udah stereo, dan ngecasnya pun nggak pakai lama berkat fast charging 33 wattnya. Yang bikin sedih selama 2 bulan terakhir ini, saya cukup direpotkan dengan update MIUI versi 12.0.4 yang banyak banget bugs-nya. Tapi sekarang udah bisa diupdate ke MIUI versi 12.5 loh. Terus apakah update kali ini udah sesuai dengan ekspektasi, bugs-nya berkurang, performanya udah semakin baik dan makin worth it untuk dimiliki? Ya, tenang aja, kita akan bahas semuanya satu persatu. Nah, satu hal yang bikin saya benar-benar excited dengan HP ini, yaitu layar Super AMOLED-nya yang beresolusi Full HD Plus yang enak banget dipandang. Di sini nggak ada lagi yang namanya screen bleeding. Warna lebih cerah, hitamnya pekat, dan punya sudut pandang lebih luas dilihat dari sisi manapun. Buat saya yang banyak menghabiskan waktu pakai HP ini buat nonton streaming, layar di HP ini udah perfect banget. Kecepatan ngecasnya pun nggak bisa dianggap remeh. Support fast charging 33 watt. Terus udah dikasih charger bawaan yang sesuai dengan kecepatan chargingnya. Bisa penuh dalam waktu nggak sampai 1,5 jam. Dan kalau di-compare kecepatannya dengan HP lain yang punya kapasitas baterai yang sama di kisaran 5000 mAh, Redmi Note 10 udah termasuk yang paling kenceng. Nah, untuk pemakaian baterai di MIUI versi 12.5 ini, di mana sisa baterai masih ada di 20%, bisa dapat screen on time 6,5 jam dalam waktu pemakaian hampir seharian penuh. Tanpa wifi dengan berbagai skenario aktivitas yang biasanya saya lakuin. Kameranya pun cukup oke untuk HP harga 2 jutaan. Masih punya lensa ultrawide 8 megapiksel dan kamera utamanya yang beresolusi 48 megapiksel ini tetap bisa diandelin walau dalam kondisi cahaya minim. Buat yang nggak puas dengan hasil foto dari kamera bawaannya, ya silakan aja install Gcam atau Google Camera Mode. Karena Redmi Note 10 ini udah pakai Snapdragon, jadi punya tingkat kompatibilitas yang lebih tinggi dengan berbagai Gcam mode yang beredar di internet. Buat saya sih aplikasi kamera bawaannya udah cukup, meskipun di MIUI 12.5 ini sepertinya nggak ada penambahan fitur baru. Oke, nggak asik emang kalau belum ngebahas lebih jauh soal update MIUI 12.5 yang akhirnya sampai juga di Redmi Note 10 ini. Jadi di MIUI versi ini, perubahan yang paling saya suka adalah tampilan dari new control center-nya. Background panelnya kelihatan cakep, pakai efek blur transparan, nggak lagi warna abu-abu polos seperti di MIUI versi sebelumnya. Berpindah-pindah dari panel notifikasi dan control center pun menjadi lebih mudah, tinggal geser ke kiri dan ke kanan. Swipe layar dari tengah kiri atau kanan di home screen pun juga udah normal. Ini penting banget buat pemakaian satu tangan, karena nggak mungkin kan mau lihat control center mesti swipe dulu dari kanan atas layar. Terus opsi menyembunyikan notes sekarang tinggal 2. Seingat saya ada 3, tapi kalau saya pribadi udah hampir nggak pernah ngotak-ngatik settingan ini. Kemudian juga ada menu uninstall system apps yang sampai sekarang ini saya nggak tahu gunanya buat apa. Karena sejauh ini nggak ada satupun aplikasi bawaan sistem yang bisa di-uninstall. Ya, itu aja. Nggak banyak fitur baru yang bisa dieksplor dari MIUI 12.5 untuk Redmi Note 10 ini. Itu dikarenakan fokus update dari MIUI 12.5 ini ada di sisi internal. Yang mana saya rasain emang kini user interface-nya lebih responsif. Animasinya kerasa lebih smooth dan kalau suka pakai mode navigasi full screen gesture, bakalan berasa banget perbedaannya. Oke, jadi udah perfect nih. Enggak juga, masih ada beberapa poin yang menurut saya jadi PR buat Xiaomi. Di MIUI versi sebelumnya, opsi Global Icon Animation menghilang dari settingan home screen. Sekarang udah balik lagi. Tapi saya nggak ngerasain bedanya, karena seharusnya fitur ini akan mengaktifkan live update seperti jam, kalender, dan cuaca dari home screen. Xiaomi juga sebelumnya menghilangkan fitur pop-up menu di tampilan recent apps. Dan ternyata masih sama di MIUI 12.5. Banyak netizen yang komen kalau ini bukan bugs, hanya hal baru yang harus dibiasakan aja. Setelah saya gali informasi lebih jauh lagi di internet, ternyata emang sengaja dihilangkan oleh developer MIUI-nya dengan alasan mengganggu performa. Dalam tanda kutip ya, karena menurut saya developernya aja yang nggak mau repot kena komplain. Dikarenakan akan lebih mudah buat user buat ngunci banyak aplikasi atau memakai fitur split screen dan ujung-ujungnya malah bikin lemot HP yang hanya punya RAM 4GB ini.
Tapi saya yakin fitur pop-up menu di recent apps ini akan balik lagi, seperti halnya warna background notifikasi yang kini udah bisa transparan. Buat yang penasaran apakah ada fitur Dolby Atmos seperti di Redmi Note 10 Pro setelah diupdate? Jawabannya nggak ada. Fitur AOD atau Always On Display-nya pun masih dibatasi 10 detik. Lagi-lagi di sini saya nggak akan nyaranin Anda untuk mengakalinya dengan mematikan MIUI Optimization di Developer Option. Pastikan selalu di posisi on supaya MIUI tetap bisa berjalan dengan semestinya. Sampai di titik ini saya hanya bisa ngerekomendasiin HP ini ke pengguna yang pemakaian sehari-harinya adalah sosmed atau game-game kasual yang ringan. Tapi kalau level penggunanya sedikit naik, misal mengharapkan kinerja multitasking yang mulus serta internal storage yang lebih besar, HP ini agaknya kurang begitu cocok karena hanya dibekali RAM 4GB dan internal storage 64GB. So, kabar buruknya, Redmi Note 10 masih jadi lampu kuning buat para gamers. Ya, kalau ngomongin soal skor benchmark Antutu, Snapdragon 678 di Redmi Note 10 ini udah mampu melampaui HP lain yang pakai SoC MediaTek Helio G80 atau G85. Tapi experience sebenarnya sewaktu bermain game yang saya rasain justru sebaliknya. Sering banget terjadi frame drop. Nah, untuk mencari tahu apa yang jadi penyebabnya, saya coba jalanin CPU throttling test bersamaan dua smartphone lain yaitu Realme 5S dengan Snapdragon 665 dan Samsung Galaxy A22 4G dengan MediaTek Helio G80. Oke, masuk menit ketiga kelihatan kalau grafik CPU performance di Redmi Note 10 udah mulai naik turun, sedangkan yang lain masih kelihatan stabil. Di akhir pengetesan yang saya set selama 16 menit, Redmi Note 10 ternyata mengalami drop performance cukup jauh. Sampai di sini udah paham kan alasannya kenapa banyak yang komplain sering terjadi frame drop sewaktu ngegame di HP ini. Jadi udah bisa narik kesimpulan sendiri kan, tapi bukan berarti HP ini jelek loh. Redmi Note 10 ini sebenarnya punya potensi besar berbekal spek yang udah di atas rata-rata HP 2 jutaan lainnya. Hanya saja masih terhalang dengan MIUI yang sampai saat ini belum optimal juga. Mungkin beberapa bulan ke depan akan terus ada perbaikan. Tungguin aja sampai keluar Redmi Note 11 barangkali. Oke, sampai di sini dulu video dari saya. Kalau suka dengan video ini silahkan klik like, share ke teman-teman lainnya, dan subscribe juga channel ini untuk terus mendapatkan video-video menarik seputar gadget lainnya. Terima kasih udah nonton, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum.